Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, SIK MSI. Yang kami hormati Irwasda Polda Papua Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat utama Polda Papua Barat. Yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat atau yang mewakili. Kepala KPPN Manokwari Bapak Asyik Fauzi. Yang kami hormati Kakanwil DJPB Provinsi Papua Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres jajaran Polda Papua Barat yang mengikuti secara virtual dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas rahmat dan tuntunan. Setelah pemilihan kita boleh bersama-sama mengikuti kegiatan penandatanganan Fakta Integritas, Sosialisasi dan Penyerahan DIPA RKKL tahun anggaran 2022. Melangkah ke acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam menapaki hari-hari hidup kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan di pundak kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan perkenan-Mu, sehingga di pagi hari ini kami boleh hadir di ruangan Fikon ini untuk mengikuti kegiatan penandatanganan Fakta Integritas, Sosialisasi dan Penyerahan DIPA RKKL tahun anggaran 2022. Tuhan memberkati DIPA yang kami terima saat ini, agar kami dapat menggunakan untuk menunjang tugas dan pelayanan kami di tahun 2022. Ampuni kami ya Tuhan, ketika
kami menggunakan anggaran ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih dan berkat Tuhan selalu nyata dalam tugas dan pelayanan kami di tahun 2022. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami berdoa bagi pimpinan kami, Bapak Kapolda, Wakapolda, Irwasda, pejabat utama dan para Kapolres, serta seluruh anggota Polda Papua Barat dan jajaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di penghujung tahun 2021 ini. Jauhkan kami dari segala susah mara bahaya, agar kami dapat memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Ampuni akan salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melangkah ke acara selanjutnya, kita ikuti bersama laporan Karorena Polda Papua Barat selaku Ketua Panitia. Kepada Kombes Pol Switbertus Budi Prasetyo SIK, dengan hormat kami silakan. Laporan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Bapak Kapolda Papua Barat, yang kami hormati Bapak Wakapolda Papua Barat, Bapak Irwasda Polda Papua Barat, atau yang mewakili, Bapak-Bapak narasumber eksternal, Bapak Bayu dari Kanwil DCPP Papua Barat, Bapak Asik dari KPPN Manokwari, Bapak Leo dari Bapeda Provinsi Papua Barat. Bapak-bapak para pejabat utama Polda Papua Barat, para Kapolres jajaran Polda Papua Barat, serta peserta kegiatan penandatanganan Fakta Integritas, sosialisasi dan penyerahan DIPA RKAKL Polda Papua Barat dan jajaran tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kegiatan penyerahan DIPA RKAKL sebagai bagian akhir dari siklus perencanaan, dimulai dari penyusunan pagu ideal, pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran tahun 2022 yang telah disusun oleh para penggiat fungsi perencanaan dengan sangat menguras energi, waktu, dan pikiran selesai dilaksanakan. Dan puncaknya adalah pada hari ini akan diserahkan DIPA RKAKL tahun 2022 untuk tingkat Polda Papua Barat dan jajaran yang dipimpin oleh Bapak Kapolda Papua Barat dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kapolda Papua Barat dan peserta kegiatan sekalian yang saya hormati, perlu dilaporkan bahwa acara penyerahan DIPA RKAKL dan penandatanganan Fakta Integritas ini adalah merupakan perintah Bapak Kapolri yang tertuang dalam Direktif Kapolri melalui Surat Kapolri nomor B/8319/11 Romawi /Ren 2.3/2021 tanggal 29 November 2021. Selanjutnya oleh Bapak Kapolda Papua Barat ditindaklanjuti dengan disposisi kepada Bapak Wakapolda, Bapak Irwasda, Karorena, dan Kapiku untuk sosialisasi di tahun anggaran 2022. Birorena Polda Papua Barat bersama pengemban fungsi perencanaan, Satker Polda dan jajaran berikutnya menindaklanjuti dengan kegiatan ini antara lain: 1. Penandatanganan Fakta Integritas. 2. Sosialisasi DIPA RKAKL. 3. Penyerahan DIPA petikan dan RKAKL petikan beserta kertas kerja kepada Kanker Polda PB dan jajaran. Acara ini mengusung tema Polda Papua Barat siap mendukung transformasi Polri yang presisi, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi sosial. Dasar kegiatan: 1. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran dalam kurung SP DIPA Induk tahun anggaran 2022 nomor SP DIPA 060.0.0/2022 tanggal 17 November 2021 tentang pengesahan alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Surat Kapolri nomor /B/8319/11 Romawi /Ren 23/2021 tanggal 29 November 2021
tentang Direktif Kapolri dalam rangka pelaksanaan anggaran di lingkungan Polri Polda pada tahun anggaran 2022. 3. Surat Perintah Kapolda Papua Barat nomor Sprint garis miring 8041 garis miring 12 Romawi garis miring Ren 2.2 garis miring 2021 tanggal 17 Desember 2022 tentang panitia pelaksana penyerahan DIPA Petika AKL tahun anggaran 2022 Satker Polda Papua Barat dan jajaran serta penandatanganan fakta integritas. Maksud kegiatan ini dimaksudkan agar terbentuknya kesamaan persepsi dalam rangka pelaksanaan kerja dan anggaran pada tahun anggaran 2022. Tujuan kegiatan ini bertujuan selain menindaklanjuti arahan dan perintah pimpinan, sekaligus juga memetakan cara bertindak, penentuan sasaran kerja, capaian output, dan klasifikasi rincian output kegiatan pada tahun anggaran 2022 agar lebih optimal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pengendalian. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 jam 10 sampai dengan selesai, tempat ruang Vikon lantai 2 Mapolda Papua Barat. Peserta terdiri dari 1 unsur pimpinan sebanyak 2 orang, para Kapolres, Kasatker, jajaran sebanyak 34 orang, Polres jajaran melalui Zoom meeting, narasumber eksternal 3 orang, panitia 20 orang. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya laporan singkat dirangkai dengan penyampaian paparan sosialisasi DIPA 2022 dengan tata urut sebagai berikut. Yang pertama, analisa dan evaluasi anggaran tahun anggaran 2021. Yang kedua, indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan 3 tahun anggaran 2021. Ketiga, refocusing anggaran Polda Papua Barat tahun anggaran 2021. Keempat, pokok-pokok kebijakan belanja Polri tahun anggaran 2022. Kelima, alokasi anggaran Polda Papua Barat tahun anggaran 2022. Keenam, automatic adjustment anggaran Polda Papua Barat dan jajaran. Ketujuh, alokasi belanja modal Polda Papua Barat dan jajaran. Kedelapan, atensi para Kasatker. Kesembilan, penutup. Analisa dan evaluasi realisasi anggaran tahun anggaran 2021. Satker Polda Papua Barat dan Polres jajaran sebagai berikut. Persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan dana berdasarkan data Omspan 15 Desember 2021 dari target 100%, Polda Papua Barat mencapai 92,91%, telah mencapai target yang diharapkan minimal 90%. Realisasi anggaran sampai dengan 15 Desember 2021 terdapat satker-satker yang masih belum memenuhi target, yaitu Polres Mancel sebanyak 74%, Bitku sebanyak 64,70%, Biro SDM 88,90%, Polres Manokwari 88,45%. Terima kasih kepada yang satker-satker yang telah mencapai 100% atau lebih. Realisasi anggaran belanja pegawai pada target 90% yang harus dicapai, terdapat 2 satker yang belum mencapai target, yaitu Polres Manokwari Selatan. Yang kedua adalah Polres Manokwari. Diucapkan terima kasih kepada satker-satker yang telah mencapai target. Kendala yang dihadapi adalah frekuensi mutasi anggota atau antara yang masuk dan keluar satpil tersebut tidak seimbang. Kedua, jumlah personil yang alih golongan meningkat. Ketiga adalah gaji berkala kurang mendapat atensi. Realisasi anggaran belanja barang sampai dengan 15 Desember 2021 pada satker-satker yang belum mencapai target, yaitu Bitku sebanyak 74,75%, Ditreskrimum sebanyak 86,80%, Biro SDM 83,16%, Bitkumas 85,87%. Diucapkan terima kasih kepada satker yang telah mencapai target di atas 90%, khusus untuk Bitku terkait dengan hibah anggaran yang menyebabkan tidak maksimal dalam melakukan penyerapan rencana penarikan dana. Kemudian realisasi belanja modal sampai dengan 15 Desember
terdapat sisa anggaran pada Satker Bitku sebanyak 18,2 miliar, kemudian Rolok sebanyak 1,7 miliar. Realisasi anggaran per program per sumber dana sampai dengan 15 Desember pada program profesionalisme SDM tidak mencapai target, hanya sebesar 85,97%. Pada modernisasi Almatsus dan Prasarana Polri hanya mencapai 74,18%. Realisasi berdasarkan sumber dana pada kegiatan-kegiatan hibah langsung dalam negeri baru terserap 65,86%. Selebihnya telah mencapai target. Untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian dan lembaga dari sisi kesesuaian 4 kegiatan melalui kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara melakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Diucapkan terima kasih kepada satker-satker yang telah mencapai 70%, yaitu Biro Rena, Bidang Keuangan, Bidang Dit Intelkam, Dit Lantas, Sat Brimob, Polres Manokwari, Polres Pakpak, Polres Sorong Kota, Polres Sorong, Polres Teluk Bintuni. Diperlukan konsistensi pelaksanaan anggaran terhadap indikator tersebut. Yang ketiga adalah refokusi anggaran Polda Papua Barat tahun 2021. Kementerian Keuangan telah melakukan 4 kali tahap refocusing, yaitu pada tahap 1, Polda Papua Barat mendapat refocusing alokasi dari program Satpas, yaitu belanja modal sebesar 21 M. Pada tahap kedua, refocusing dilakukan oleh Mabes Polri dengan merefocusing Tunkin ke-14. Pada tahap ketiga, dilakukan refocusing kepada Polda Papua Barat sebesar 143,3 miliar. Refocusing tahap 4 dilakukan oleh Mabes Polri dengan mengambil gaji ke-13, Tunkin ke-13. Jadi total anggaran Polda Papua Barat yang direfocusing sebesar 194 miliar. Pelaksanaan refocusing anggaran per Satker, yaitu pada Satker Biro Logistik, kemudian pada Satker Dit Pol Airut, dan Satker Polres Manokwari Selatan. Pokok-pokok kebijakan belanja Polri tahun anggaran 2022, yaitu dalam rangka upaya meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah upaya mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan SDM, khususnya bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Yang ketiga adalah upaya mendukung percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas. Yang keempat adalah upaya mendukung reformasi birokrasi Polri dalam rangka pelayanan publik. Berikutnya adalah alokasi anggaran tahun anggaran 2022 Polda Papua Barat. Dari APBN Polri sebesar 111 triliun, Polda Papua Barat mendapat alokasi 831 miliar 777.174.000 dengan komposisi belanja pegawai sebesar 402 miliar. Ini sudah dengan alokasi Bintara Noker sebanyak 1.500 untuk diberikan gaji pada mulai tahun anggaran 2022. Belanja modal sebesar 130 miliar, belanja barang sebesar 296 miliar. Tingkat pemenuhan kebutuhan ideal dan alokasi anggaran Polda Papua Barat. Kebutuhan ideal yang seharusnya diberikan kepada Polda Papua sebesar 480 miliar terpenuhi hanya 402 miliar. Artinya masih kekurangan sebesar 17%. Belanja barang kebutuhan idealnya adalah 322 miliar. Alokasi yang diberikan kepada Papua Barat sebesar 298 miliar. Belanja modal pagu idealnya adalah 533 miliar, hanya mendapat alokasi sebesar 130 miliar pada tahun anggaran 2022. Perbandingan alokasi anggaran Polda Papua Barat jika dibandingkan dengan tahun 2021, pada belanja pegawai terdapat kenaikan sebesar 2,7 miliar untuk alokasi Bintara Noken yang saat ini sedang dididik di SPN.
dan Pusdik-Pusdik. Belanja barang sebesar 286 naik 10.253.800.000 sebesar 298.436.000. Belanja modal terjadi penurunan dari 184 miliar menjadi tahun anggaran 22 130 miliar. Secara data dapat dilihat bahwa karena adanya refocusing, sebetulnya pada tahun 2022 ini anggaran Polda Papua Barat naik hampir 200 miliar. Tetapi karena terkena refocusing pada tahun 2021, maka seharusnya kegiatan di tahun 2022 akan lebih optimal. Alokasi anggaran Polda Papua Barat per program pada program profesionalisme SDM jumlah alokasi anggaran sebesar 15 miliar 117. Pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar 50 miliar. Pada program modernisasi Almasus dan sarana prasarana Polri sebesar 223 miliar. Pada program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar 191 miliar. Pada program dukungan manajemen sebesar 350 miliar. Alokasi anggaran kegiatan Polda Papua Barat dimulai dari program profesionalisme SDM untuk mendukung dukungan manajemen profesionalisme SDM, penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri, pengendalian pegawai Polri, pembinaan karir personil Polri, pelayanan psikologi anggota Polri sejumlah 15 miliar. Program Lidik Sidik untuk mendukung manajemen teknis lidik dan sidik, mendukung Tipidum, mendukung Tipid Narkoba, mendukung Tipidexus, mendukung Tipikor, mendukung Tipid Siber, mendukung tindak pidana perairan, mendukung tindak pidana lalu lintas, mendukung tindak pidana tertentu, dan pengawasan pendidikan sebesar 50,8 miliar. Pada program modernisasi Almasus dan sarana untuk mendukung pengembangan peralatan Polri, dukungan manajemen dan teknis Sapras, pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri, anggaran yang adalah 223 miliar. Pada program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kegiatan analisis keamanan, penyelenggaraan strategi keamanan ketertiban, kerjasama keamanan dan ketertiban, dukungan manajemen Harkam Tipmas, pelayanan fungsi sabara, pelayanan pengamanan objek vital, peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan, penyelenggaraan kepolisian perairan, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban, pembinaan potensi operasi kepolisian, pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan keamanan dalam negeri berkadar tinggi. Polda Papua Barat mendapat alokasi 191 miliar pada program dukungan manajemen Polri untuk mendukung pelayanan administrasi keuangan Polri, penerangan masyarakat, penyelenggaraan teknologi informasi, pelayanan kesehatan, pelayanan internal perkantoran, pengelolaan multimedia, penyusunan kebijakan Polri, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri, reformasi birokrasi Polri, manajemen anggaran, pengelolaan informasi dan dokumentasi, pertanggungjawaban profesi, penyelenggaraan pengamanan internal, penegakan tata tertib dan disiplin Polri, penyelenggaraan wasrik, pemberian bantuan dan nasihat hukum, dan penyusunan penyeluruhan hukum sejumlah 350 miliar. Bahan minyak dan pelumas Satker Polda dan Polres jajaran sebesar BMP rutin 15,2 miliar. BMP fungsi Polair sebesar 7,9 miliar. Kemudian Kementerian Keuangan melalui kebijakan untuk melakukan automatic adjustment atau tanda bintang telah melakukan pemblokiran anggaran sebesar 15,892750 untuk mitigasi penanganan COVID terutama terhadap varian baru Omikron. Sehingga anggaran ini baru bisa dicairkan setelah semester 1. Dimohon untuk tidak melakukan lelang atau penyerapan anggaran dengan menetapkan pada saat lelang pertama. Presentasi pagu adjustment automatic Polda Papua Barat yaitu untuk operasi kepolisian kewilayahan sebesar 5%, operasi terpusat 5%, kemudian duk opsional kewilayahan Polda 15%, untuk Polres dan Polsek 25%. Operasi direktif Kapolri dan Kapolda
diblokir sebesar 12%, BMP diblokir sebesar 15%, Kapor diblokir 25%, kemudian pemeliharaan diblokir 19%, ULP non-organik sebesar 491 juta. Rincian baku blokir dapat dilihat di tayangan, mulai dari Satker Roop, Pro SDM, Prolog, Bipropam, Bidik, Bidokes, sampai dengan Polres jajaran. Sebesar 15,892.750 yang penggunaannya adalah setelah semester 1 untuk mitigasi penanganan COVID varian Omikron. Alokasi belanja modal Papua Barat yaitu pertama, pembangunan rumah dinas Polsub sektor Ayo sebesar 2,3 miliar. Pembangunan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat yang akan ditingkatkan menjadi badan layanan umum sehingga bisa melayani masyarakat sebesar 99,5 miliar. Pembangunan Poliklinik Mako Satbrimob 5,4 miliar. Pembangunan ruang pelayanan khusus Polda Papua Barat sebesar 3 miliar. Pembangunan Mako Polres Manokwari Selatan 18,6 miliar. Pembangunan SPKT terintegrasi Polres Manokwari Selatan 1,5 miliar. Pemenuhan Almatsus Polda Papua Barat untuk pemberian komputer Polres Manokwari Selatan sebesar 60 juta. Atensi untuk para Kasatker untuk segera mempelajari petikan DIPA yang telah diserahkan pada tanggal 20 Desember 2021 dapat didownload pada Sakti Kemenko.id dan mendomani Direktif Kapolri nomor B/8319 /11/Ren 2.3 2021 tanggal 29 November 2021 tentang pelaksanaan anggaran Polri tahun anggaran 2022. Dimohon masing-masing Satker melaksanakan rapat internal guna menyusun rencana penarikan dana dan POK Satker. Yang ketiga, penetapan pejabat perbendaharaan melalui penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, menunjuk petugas pengantar SPM dan mengambil SP2D di KPPN setempat. Yang keempat, meneliti kesesuaian kertas kerja dengan petikan DIPA. Apabila ditemukan kesalahan seperti kode KPPN, sumber dana, dan pejabat perbendaharaan, dimohon segera mengajukan perbaikan, revisi ke Kanwil DJPP, atau melakukan revisi kertas kerja sesuai kewenangan KPA. Yang kelima, mengidentifikasi jenis-jenis belanja yang pengadaannya harus melalui proses lelang atau tender, pengadaan atau penunjukan langsung, dan swakelola. Keenam, melakukan rekon atau gelar anggaran dengan pelaksana kegiatan dan staf para penyusun perencanaan penarikan dana, mengikut pada laporan SMART, Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu Kemenkeu Online, pada saat pencairan dan juga pada saat diterimanya SP2D dari KPPN. Mensosialisasikan kepada seluruh anggota. Penutup, pengalokasian anggaran lebih difokuskan pada sasaran prioritas dan berkualitas, serta meningkatkan operasional kepolisian pada unit operasional kepolisian, Satpung, dan Polsek dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kedua, memperhatikan kalender Kamtibmas tahun 2022, serta melakukan antisipasi berdasarkan prediksi kemungkinan yang akan terjadi, sehingga dengan keterbatasan anggaran mampu menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai prioritas, efektif dan efisien. Menghindari terjadinya tumpang tindih, duplikasi kegiatan anggaran yang berdampak pada konsekuensi hukum serta penyimpangan dalam penggunaannya. Demikian laporan singkat dan sosialisasi DIPA RKAKL Polda Papua Barat dan jajaran tahun anggaran 2022. Selanjutnya berkenan Bapak Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Dr. Tornagogo Siombing SIK SMI, menerima penandatanganan fakta integritas para Kasatker Polda Papua Barat dan jajaran dalam rangka komitmen pencapaian output yang lebih optimal guna mendukung transformasi Polri yang presisi, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi sosial di wilayah hukum Polda Papua Barat tahun anggaran 2022. Kurang dan lebihnya dalam penyelenggaraan kegiatan ini mohon dimaafkan. Semoga Polda Papua Barat tetap wa'aja kema nene kapoka, melayani dengan hati dan menjadi Polri yang menolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Om Santi 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 Om. Salam presisi. Terima kasih. Demikian laporan Karorena Polda Papua Barat. Kami ucapkan terima kasih. Melangkah pada acara selanjutnya, penandatanganan Fakta Integritas dan Penyerahan DIPA RKKL tahun anggaran 2022. Mohon izin berkenan para kasatker yang kami bacakan agar dapat mengambil tempat di depan. Mohon izin berkenan Karo Ops, Karorena, Karo SDM, Karolog, Dir Intelkam, Krimum, Dir Narkoba,
Dir Pemofit atau yang mewakili. Dirlantas. Dir Polair atau yang mewakili. Dir Samapta. Persiapan dan Sat Brimob atau yang mewakili. Persiapan Kabid Propam. Persiapan Kabitik. Persiapan Kabid Dokes. Persiapan Kabid Keu. Persiapan Kabid Kum. Persiapan Kabid Humas. Minta uang terus kok. Di Bayu minta uang terus gimana ya? Langsung dimunat ya. Persiapan KSPN. Persiapan Kayanma. Atau yang mewakili.
Persiapan Korspripim. Mohon izin perwakilan dari Itwasda. Persiapan Polres Manokwari. Persiapan Polres Fakfak. Persiapan Polres Kota Sorong. Persiapan Polres Sorong. Persiapan Polres Sorong Selatan. Persiapan Polres Kaimana. Persiapan Polres Teluk Bintuni. Persiapan Polres Teluk Wondama. Persiapan Polres Manokwari Selatan. Siap. Melangkah ke acara selanjutnya, kita saksikan bersama penayangan video.
atau COVID-19. Kita harapkan kegiatan ini dapat berlangsung dan Pangdam 18 melaksanakan program vaksinasi dari semua pihak seperti TNI dan Polri. tempat sebagai sesuatu hal yang bisa memberikan kontribusi yang positif di dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di Sorong Kota. Selisih 19,6 triliun dari estimasi anggaran vaksin teranyar dengan dana alokasi yang ada di Kementerian Kesehatan maupun yang ada nanti ditransfer kepada daerah. Angka dicekkan Pak. Pihaknya belum mengetahui siapa saja 12 orang yang diambil sampelnya tersebut. Permintaan di sisi lain kebutuhan oksigen rumah sakit di Kuala. Semoga dengan penghargaan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh personil Polda Papua Barat dalam upaya memberikan inovasi pelayanan publik selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Acara selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Kapolda Papua Barat kepada Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, SIK MSI. Dengan hormat kami silakan.
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati para PJU, Polda Papua Barat. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari, para Kapolres jajaran Polda Papua Barat, para narasumber yang hadir juga pada hari ini, dan para peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan dan rahmat dan kasih karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan sosialisasi DIPA, penandatanganan fakta integritas, dan penyerahan kertas kerja RKA KL tahun anggaran 2022 Polda Papua Barat dan jajaran. Hadirin undangan sekalian yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah pusat melalui pemerintah daerah telah menyerahkan DIPA tahun anggaran 2022 sesuai dengan wilayah kerja KPPN masing-masing. Untuk wilayah Papua Barat telah diserahkan pada tanggal 1 Desember 2021 yang lalu. DIPA tahun anggaran 2022 yang diterima Polda Papua Barat dan jajaran yang terdiri dari 34 satuan kerja atau satker sebesar 831 miliar 777 juta 174 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Belanja pegawai 402 miliar 801 juta 621 ribu rupiah atau 48,43%. Yang kedua, belanja barang 298 miliar 436 juta 508 ribu rupiah atau 35,89%. Yang ketiga, belanja modal Rp 130 juta miliar 539 juta 45 ribu rupiah atau 15,69%. Pagu anggaran pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 38 miliar 885 juta 328 ribu rupiah atau 4,67%. Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2021, yaitu Rp 870 miliar 662 juta 502 ribu rupiah. Tahap awal sebelum pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun anggaran 2022, Polda Papua Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi DIPA, penandatanganan fakta integritas dan penyerahan kertas kerja RKA KL tahun anggaran 2022 Satuan Kerja Polda Papua Barat dan jajaran. Diharapkan DIPA ini dijadikan dasar penggunaan anggaran berbasis kinerja yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya. Untuk itu kepada seluruh Kasatker sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA, saya perintahkan untuk menyatakan komitmennya yang dituangkan dalam bentuk fakta integritas agar dapat menggunakan anggaran secara transparan, jujur, objektif, dan akuntabel. Sebelum memulai setiap kegiatan yang ada dalam DIPA, Kasatker harus memperhatikan target output. Saya ulangi, memperhatikan target output yang harus dicapai selama 1 tahun anggaran untuk menghasilkan outcome sesuai yang tertuang dalam rincian RKA KL. Hindari berpikir yang
hindari berpikir yang penting anggaran terserap. Ya, jadi saya ulangi lagi ya, jangan berpikir yang penting anggaran itu terserap. Tidak, ya. Meskipun penggunaan anggaran tidak memiliki nilai pencapaian output dan outcome dalam pelaksanaan tugas. Jadi saya mohon tidak berpikiran seluruh Kasatker, KPA, jangan berpikiran seperti itu, yang penting selesai, tugas selesai, terserap dan sebagainya. Jangan juga berpikir seperti itu, tapi betul-betul kita bisa menghasilkan satu output ataupun outcome sesuai dengan kalender Kamtipmas kita dan sesuai dengan peruntukannya. Para peserta sekalian yang saya hormati, berdasarkan surat pemberitahuan dari Kementerian Keuangan melalui Srena Polri, disampaikan bahwa anggaran Polri tahun 2022 secara keseluruhan dilakukan pencadangan anggaran atau automatic adjustment. Ya. Sebagai bagian dari Polri, turunan pencadangan anggaran untuk Polda Papua Barat yang merupakan belanja barang dari sumber rupiah murni, Rp 15 miliar 892 juta 750 ribu rupiah. Pencadangan anggaran merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID-19, sebagaimana yang sudah kita alami di 2 tahun terakhir ini. Pemerintah sudah melaksanakan pencadangan anggaran dan menerapkannya dan mengimplementasikannya sehingga kita bisa tetap eksis di dalam penanganan COVID-19 di seluruh kementerian lembaga, termasuk Polri. Para peserta sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan dalam memulai pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2022, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pahami dan laksanakan, perintah saya jelas ya, pahami dan laksanakan atau pedomani dan laksanakan atau implementasikan Direktif Kapolri tentang pelaksanaan anggaran di lingkungan Polri pada tahun anggaran 2022. Saya baca satu persatu apa yang menjadi Direktif Kapolri karena itu juga menjadi buku suci saya di dalam penggunaan anggaran, dan saya tidak bisa lepas dari Direktif Kapolri nomor berapa tuh? 8319. Kalau Rena pasti hafal itu. Karena buku sucinya Rena juga itu. Ya, tidak ada yang keluar dari situ. Dan saya minta KPA dan seluruh Kapolres, ya, termasuk Kasatker yang ada di Polda Papua Barat, ya, yang ada di Polda, tolong terapkan itu. Karena sebenarnya memang kita menerapkan seperti itu, ya. Dan saya yakin apa yang menjadi Direktif Kapolri itu betul-betul akan bisa menelurkan output dan outcome yang tepat dengan penggunaan anggaran yang tepat. Tidak ada penyimpangan satupun terkait dengan itu. Kita sudah selesai dengan hal-hal yang seperti itu, dan saya yakin sejauh ini kita sudah bisa berjalan sesuai dengan on the track, dan saya percaya Polda Papua Barat tetap tetap mematuhi dan tetap bekerja di relnya dan tidak menyimpang dari aturan-aturan dengan menggunakan dana-dana anggaran yang menyimpang, ya, dari situ. Termasuk juga mungkin penggunaan anggaran hibah, ya. Penggunaan anggaran hibah juga tetap kita mengacu kepada Direktif Kapolri. Karena apa? Penggunaan dana hibah itu juga pertama harus dilaporkan. Ya, untuk apa dan bagaimana, tidak ada pikiran-pikiran yang negatif terkait dengan penggunaan dana hibah. Apalagi menunggu bagaimana supaya hibah itu bisa sisa dan sebagainya yang akhirnya bisa dialokasikan ke tempat yang lain, bahkan untuk kepentingan pribadi kita. Itu dihindari, ya. Dan saya perintahkan jangan sampai itu terjadi. Dan beberapa Kasatker dalam konteks juru bayar juga atau bendara satuan juga pernah juga mengalami hal yang begitu yang kemungkinan menyimpang dan itu merugikan kita semua. Untuk itu tolong dipahami dan dipelajari lagi Direktif Kapolri, dan itulah yang harus diperintahkan kepada unsur-unsur ataupun elemen-elemen terkait dengan penggunaan anggaran dimaksud. Dan saya pesan lagi kepada jajaran, ya, untuk fungsi pengawas sesuai dengan Direktif Kapolri tadi, ya, untuk fungsi pengawas atau inspektorat itu berkewajiban melaksanakan pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, ya, perencanaan, tahap pelaksanaan,
dan penyelesaian pekerjaan. Penyelesaian pekerjaan. Jadi 3 hal itu tetap dalam konteks dimonitoring oleh fungsi-fungsi pengawas. Ya, karena memang itu ketentuannya di dalam direktif Kapolri dan kita akan terapkan dan saya perintahkan untuk Karorena juga menerapkan hal seperti itu dan sehingga apapun yang terkait dengan masalah-masalah penyerapan anggaran itu ya itu betul-betul pimpinan Polda dalam hal ini itu betul-betul sudah melalui fungsi-fungsi pengawas sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berarti. Ya, saya lihat seperti itu. Kemudian yang kedua ya penekanan saya segera menyusun perjanjian kinerja tahun anggaran 2022 dengan berdasarkan pada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2015. Yang ketiga, sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA, diharapkan masing-masing Satker sudah menetapkan untuk pejabat pembuat komitmen ya atau PPK, pejabat penandatangan surat perintah membayar atau PPSPM, kemudian bendahara pengeluaran dan pejabat pengadaan barang dan jasa, barang atau jasa. Yang keempat, menyusun disbursement ya atau disbursement plan atau rencana penarikan anggaran sesuai kalender Kamtipmas ya, sesuai dengan kalender Kamtipmas. Jadi itu, kemudian yang kelima, mengefektifkan koordinasi dengan Kanwil atau kantor wilayah, perbendaharaan dan KPPN setempat. Yang keenam, mengefektifkan koordinasi dengan pembina teknis pembangunan dari Dinas PUPR masing-masing dalam pelaksanaan pembangunan atau renovasi gedung negara. Yaitu. Kemudian yang ketujuh, mengidentifikasi kegiatan yang pelaksanaannya melalui proses lelang. Ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung atau swakelola. Yang kedelapan, meningkatkan koordinasi dengan lembaga kebijakan pengadaan pemerintah atau LKPP untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan dalam pengadaan barang atau jasa. Yang kesembilan, dalam kesempatan ini saya tekankan lagi agar para Kasatker melakukan penghematan BMP, ya. Kemudian listrik juga, ya, listrik juga serta lebih bijaksana dalam penggunaan, diharapkan lebih bijaksana dalam penggunaan listrik di masing-masing satkernya. Tolong ini juga jangan dilupakan karena listrik ini juga selain berbahaya juga dalam dampak kebakaran, tapi juga kita fungsikan itu listrik kepada fungsi yang sebenarnya dan kita harus hemat kepada listrik ya, biaya listrik. Kemudian yang ke-10, penerapan atau menerapkan audit khususnya untuk memastikan proses pengadaan barang atau jasa dilaksanakan secara benar, adil, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah sambutan saya, ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Tuhan memberkati. Selesai. Demikian sambutan Kapolda Papua Barat. Kami ucapkan terima kasih. Melangkah ke acara selanjutnya. Kita ikuti bersama materi dari Bapeda Provinsi Papua Barat. Mohon izin, waktu yang diberikan untuk pemberian materi kami batasi 10 menit. Kepada Bapak Lionel Roland Koirewas, SE MSc, selaku Kabid Analisa Data Pembangunan dan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan. Dengan hormat kami silakan.
Ya, izin suara saya bisa didengar? Bisa, bisa. Yang terhormat Kapolda Papua Barat, yang saya hormati pejabat utama Polda Papua Barat, nanti narasumber, yang saya hormati Polres jajarannya lingkup Provinsi Papua Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah saya menyampaikan materi arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat pada kesempatan siang hari ini. Izin Pak Kapolda, Pak Kepala sedang berhalangan sehingga saya selaku pelaksana tugas harian di Bapeda Provinsi Papua Barat dipercayakan untuk membawakan materi arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022 masa bakti kepemimpinan Gubernur Translumbung Sumeraca dan juga Wakil Gubernur Muhammad Lakotani pada visi pembangunan menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat yang dijabarkan pada 8 misi utama, yaitu menciptakan pola pemerintah yang berbasis yang baik, berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa, good and clean governance, serta otonomi khusus yang efektif. Misi yang kedua adalah mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misi ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, dan misi keempat, meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar. Misi kelima, meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata, dan misi yang keenam, membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat. Misi yang ketujuh adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, serta yang berbasis masyarakat berketahanan nasional. Misi ke-8 adalah memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah. Pada misi visi gubernur tersebut mengacu pada rancangan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024, maka rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 telah ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020, yang mana RPJMD menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju. RPJMN membuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka penyusunan program kegiatan dan penganggaran khususnya untuk Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat dengan tema RKPD tahun 2022 berdasarkan arahan Presiden pada tanggal 28 Desember 2020 tentang tema RKP nasional, yaitu menetapkan pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif. Maka prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah memperhatikan prioritas nasional. Satu adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Prioritas nasional kedua adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Prioritas nasional ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Prioritas nasional keempat adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Prioritas nasional kelima adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Prioritas nasional keenam adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Prioritas nasional ketujuh adalah memperkuat stabilitas hukum dan transformasi pelayanan publik. Dari prioritas nasional tersebut, maka pemerintah Provinsi Papua Barat memperhatikan pelaksanaan pembangunan tahun 2022
dan arahan Gubernur Provinsi Papua Barat, maka perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat pada sasaran makro daerah yang meliputi 10 tahapan atau 10 perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya laju inflasi setiap tahun, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya Gini rasio, menurunnya persentase tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya indeks kesenjangan wilayah atau indeks Williamson, meningkatnya pengeluaran per kapita per bulan, menurunnya persentase pengeluaran konsumsi makanan, dan meningkatnya produktivitas total per rupiah. Sehingga target indikator makro 2017 sampai dengan 2022 kita ketahui bahwa pada tahun capaian indikator makro pada tahun 2020 dari target pertumbuhan ekonomi kita mengalami koreksi dari rata-rata 7% mengalami penurunan minus 3,35, ini karena pengaruh pandemi COVID. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi pada RPJMD kita yang itu pertumbuhannya ingin mencapai 9, namun juga tidak dapat dicapai. Laju inflasi tahun berjalan juga mengalami peningkatan 0,71, kemudian indeks pembangunan manusia kita mengalami peningkatan pada angka 64,09, rasio Gini 0,36, persentase tingkat kemiskinan kita mengalami penurunan yaitu 22,42, kemudian tingkat pengangguran terbuka kita mengalami peningkatan 6,28, kemudian indeks kesenjangan Williamson 0,41, pengeluaran per kapita kita 1,40 pada tahun 2020, dan persentase pengeluaran konsumsi makan 49,50, dan produktivitas total daerah adalah 172,50. Maka isu strategis dan prioritas pembangunan tahun 2022 Provinsi Papua Barat yaitu diutamakan pada arah kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat. Pertama, percepatan pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan juga varian baru. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, terutama pendidikan, kesehatan sosial, ekonomi wilayah. Kemudian arah kebijakan prioritas pembangunan ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar, yaitu ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, dan air bersih. Sorong daerah tertinggal, terluar, perbatasan, penataan ruang dan lingkungan hidup. Dan arah kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2022 adalah untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, pemantapan otonomi khusus. Sehingga tema dan prioritas daerah tahun 2022 khususnya untuk prioritas daerah dan tema RKPD serta sasaran RPJMD yang ingin dicapai. Pertama, yang tadi adalah 5 prioritas daerah dengan tema RKPD adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing sumber daya manusia menuju transformasi ekonomi yang inklusif. Maka sasaran RPJMD kita pada tahun 2022 adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7%, kemudian laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas 9%, indeks pembangunan manusia 64,95%, rasio Gini 0,35, kemudian persentase tingkat kemiskinan 21,93, kemudian tingkat pengangguran terbuka 5,69, indeks kesenjangan William sebesar 0,39, pengeluaran per kapita per bulan adalah 1,60%, persentase pengeluaran konsumsi 49,30%, dan produktivitas total daerah kita berharap di angka 180. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga prioritas nasional dan juga prioritas daerah
sinergitasnya adalah keterkaitan prioritas nasional dan prioritas daerah untuk perencanaan pembangunan 20 tahun 2022 yang mana telah disampaikan tadi bahwa ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan dan berkualitas dan berkeadilan menjadi prioritas daerah, yaitu percepatan pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dan dampak pandemi COVID-19, tetapi juga infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar itu pun juga ditingkatkan untuk prioritas nasional dengan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan sosial pada infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Pemerintah lebih utamakan pada peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar, ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan listrik yang menjadi bagian perhatian pemerintah provinsi. Kemudian juga untuk prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dan juga stabilitas Polhukam dan transportasi pelayanan publik, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta pemantapan otonomi khusus. Kemudian untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah menuju penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan kesehatan melalui pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi kewilayahan menjadi prioritas nasional adalah ketahanan ekonomi dan pertumbuhan kualitas dan berkeadilan dan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan Papua dan Papua Barat menjadi bagian daripada kajian dalam RPJMN Teknokratik 2020 maupun juga 2024 dan juga kajian teknokratik Provinsi Papua Barat tahun 2022, maka pemerintah mengoptimalkan dana otonomi khusus terutama pembangunan yang berbasis kearifan lokal, dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengembangan sentra produksi, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kemudian kedua, strategi pemerintah adalah pengembangan destinasi pariwisata alam dan budaya. Ketiga, pengembangan pusat pengembangan ekonomi lokal untuk sesuai dengan sosial antropologis masyarakat. Yang keempat, pengembangan konektivitas antar moda yang terintegrasi antara moda transportasi udara, laut, darat, dan juga udara. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya sekolah berpola asrama, kemudian pendidikan vokasional, pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan juga pertambangan serta pemerataan layanan kesehatan. Strategi keenam adalah optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah, percepatan penerapan SPM, pemberdayaan masyarakat adat, percepatan pembangunan kawasan kampung, penguatan peran distrik atau kecamatan, dan penguatan kerjasama antara kabupaten di masing-masing wilayah adat, dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu. Dan strategi ketujuh adalah pengurangan kesenjangan wilayah antar wilayah di pesisir dan pegunungan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada para pejabat utama Polda Papua dan juga Kapolres Lingkup Provinsi Papua Barat. Materi yang disampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih, membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan. Melangkah pada acara selanjutnya, kita ikuti bersama materi dari KPPN yang akan disampaikan oleh Bapak Asyik Fauzi. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kapolda Papua Barat, Bapak Irjen Pol Dr. Tonagugu Sihombing, SIK MSI,
Yang saya hormati Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat atau yang mewakili, yang saya hormati para pejabat utama dan juga para Kapolres lingkup Polda Papua Barat, Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran yang berbahagia, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022. Ibu sekalian yang kami hormati, langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 akan bisa terlaksana dengan baik. Ada 3 syaratnya minimal. Yang pertama adalah planning atau perencanaan yang bagus. Yang kedua adalah kedisiplinan dalam melaksanakan planning tadi, dan juga adanya sinergi dalam sebuah organisasi. Jadi dalam bergerak sebagaimana suatu tim. Bapak sekalian yang kami hormati, tujuan dari adanya langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih berkualitas atau spending better dalam rangka penanggulangan pandemi dan juga pemulihan ekonomi nasional. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 terkait antara DIPA dan rencana kerja. Apakah semua rencana kerja sudah terakomodir di dalam DIPA? Yang kedua, rencana kerja dan juga rencana penarikan dananya per bulan. Dan yang ketiga adalah buka blokir. Kalau memang ada anggaran-anggaran yang masih terblokir, mohon untuk segera dilengkapi dokumen-dokumennya. Langkah yang kedua adalah percepatan persiapan pelaksanaan program kegiatan atau proyek. Yang pertama dilakukan adalah penetapan POK, petunjuk operasional kegiatan. Yang kedua adalah penetapan pejabat perbendaharaan. Ibu sekalian yang kami hormati, setelah pejabat perbendaharaan ditetapkan, mohon untuk syarat teratur gitu setiap bulan dilihat kinerjanya. Bagaimana dengan melihat kinerja dari para pejabat bendaharaan ini? Bapak Ibu KPA bisa melihat dari OMSPAN, di mana setiap satker sudah mempunyai user dan password OMSPAN. Bisa dilihat dari 13 indikator IKPA di sana, bagaimana realisasinya, bagaimana pengelolaan UP-nya, apakah terlambat, apakah UP-nya 1 bulan itu tidak habis, gitu, apakah TUP-nya terlambat, apakah rekonnya terlambat, apakah bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawabannya terlambat atau tidak, berapa SPM yang salah yang diajukan ke KPPN, bisa cek di sana. Nanti awal tahun 2022 kami akan membuat raport kinerja para pengelola keuangan, gitu, yang terdiri dari 13 indikator IKPA ditambah dengan beberapa indikator diantaranya terkait penyampaian gaji induk, karena ini penting terkait HA pegawai, terkait juga nanti di indikator IKPA ini yang paling banyak terjadi di Polda adalah keterlambatan pelaporan atau pendaftaran kontrak. Kontrak didaftarkan ke KPPN 5 hari kerja sejak ditandatangani. Untuk apa? Agar dananya bisa dicadangkan. Ketika kontrak sudah dicadangkan atau didaftarkan ke KPPN, maka uangnya tidak bisa digunakan untuk apapun. Jadi pemerintah sudah menyiapkan uang sebesar kontrak yang Bapak Ibu tanda tangani. Yang ketiga adalah percepatan proses pengadaan barang dan jasa atau BPJ. Yang pertama adalah Bapak Ibu PPK yang membuat perikatan dengan penyedia barang, mohon direncanakan dengan baik terminnya. Termin 1 berapa dibayarkan tanggal berapa capaian minimalnya, gitu. Karena ini ada hubungannya nanti dengan RPD tadi dan juga realisasi anggaran Bapak Ibu. Triwulan 1 Bapak Ibu harus mencapai minimal realisasi anggaran 15%, triwulan 2 40%, triwulan 3 60%, dan triwulan 4 90%. Untuk itu betul-betul PPK melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak, karena banyak selama ini kita tanyakan kenapa kok realisasinya masih rendah. Mohon dipastikan penyedia jasa untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan termin yang sudah disepakati, gitu. Yang kedua adalah tadi Bapak Ibu PPK untuk segera mendaftarkan kontrak yang sudah ditandatangani
5 hari kerja sejak ditanda. Jadi, jangan terlambat dari itu karena nanti akan mengurangi nilai IKPA Bapak Ibu. Yang keempat adalah mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan SPM ke KPPN. Tagihan maksimal, bukan minimal, maksimal 15 hari kerja sejak timbul uang tagih. Jadi setelah ada BST atau BAPP, penyedia jasa dia maksimal 5 hari kerja sudah harus mengajukan tagihan kepada PPK. Mohon kalau sampai dengan 5 hari kerja belum mengajukan tagihan, PPK membuat surat teguran kepada penyedia jasa. Nanti PPK 5 hari untuk mereview tagihan tadi dan menerbitkan SPP. Dari SPP diterbitkanlah kepada PPSPM. PPSPM akan punya waktu 5 hari untuk membuat SPM. Dari itu SPM maka 2 hari kemudian sudah harus disampaikan kepada KPPN. KPPN masuk sebelum jam 12, paling lama 1 jam. Apabila masuk di bawah jam 3 maka SP2D harus jadi hari itu, tertanggal hari itu. Kalau di atas jam 3 sore maka SP2D akan ditanggali hari berikutnya. Jadi di KPPN maksimal 2 hari sudah jadi SPM. Nah, langkah kelima Bapak Ibu adalah meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja atau value for money dengan meningkatkan belanja operasional dan mengurangi belanja operasional yang urgensinya rendah, seperti rapat dalam kantor dan sebagainya. Yang keenam adalah seperti yang dilaksanakan dalam hari ini adalah meningkatkan MONEF dan peran APIP dalam melakukan pengendalian dan pengawasan internal untuk mencegah fraud. Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari KPPN menyadari bahwa mitra kerja kami tidak semuanya di latar belakangi dengan kompetensi terkait pengelolaan keuangan negara. Untuk itu kami dari KPPN Manokwari sudah menyiapkan beberapa inovasi untuk memudahkan Bapak Ibu dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pertama adalah kami sudah menyiapkan buku kasuari. Buku ini adalah merupakan rangkuman terkait pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Nanti akan memudahkan Bapak Ibu pengelola keuangan untuk melihat apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh di awal tahun nanti, kira-kira ketika awal tahun, dokumen apa yang harus disampaikan ke KPPN sudah ada di buku ini. Bagaimana menunjuk barang mana yang boleh merangkap, mana yang tidak, ada di buku ini. Dari seluruh teori dan juga prakteknya ada di buku ini. Yang kedua, ketika sudah membaca buku ini, tapi Bapak Ibu merasa kompetensinya masih kurang, kami juga membuka kelas akselerasi. Bapak Ibu silahkan daftar di Bitly, nanti akan kami buka kelasnya. 1-2 orang kami siapkan kelasnya, gitu nih. Karena bagi kami, ketika KPPN mengelola keuangan negara dengan baik itu sudah wajib, gitu nih. Tetapi bagaimana kita bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dari satuan kerja menjadi pengelola keuangan yang terbaik itu adalah baru menjadi tujuan bersama yang akan menjadi luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang menyediakan konsultasi via Zoom, karena sejak bulan Maret tahun 2020 kami sudah tidak melaksanakan layanan tatap muka. Layanan tatap muka dilakukan secara terbatas untuk layanan-layanan tertentu. Nah, untuk konsultasi terkait aplikasi, kami menyadari betul apabila dilakukan dengan telepon akan mengalami kesulitan. Untuk itu kami buka layanan konsultasi via Zoom, untuk yang aplikasi maupun yang non-aplikasi. Nanti khususnya di awal tahun bagaimana kita menggunakan Sakti untuk pertama kali setelah kemarin kita menggunakan gaji, dan kami berterima kasih seluruh Satker di Polda Papua Barat sudah menyampaikan usulan gajinya secara tepat waktu meskipun ada beberapa kesalahan yang sudah kita bersama selesaikan. Ibu sekalian yang kami hormati, salah satu unsur kesalahan di dalam SPM yang disampaikan oleh Bapak Ibu adalah terkait lampiran. Untuk itu kami menyiapkan database informasi terkait lampiran SPM, sudah dalam bentuk Word, tinggal mengganti kopnya saja, lampiran SPM, template surat, dan sebagainya ada di DISCO, database informasi KPPN Manokwari. Ibu sekalian yang kami hormati, pada tahun 2020, tingkat kesalahan SPM yang disampaikan ke KPPN Manokwari adalah sebesar 40%. Jadi kalau kami hari itu menerima
400 SPM, maka 160-nya adalah SPM yang salah. Hal ini tentu sangat membebani baik dari kami di KPPN maupun Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola keuangan di satuan kerja. Nah, untuk itu kami sudah menyiapkan Prisma. Prisma adalah tools Bapak Ibu untuk mengecek SPM sebelum SPM itu disampaikan ke KPPN. Kami berharap dengan menggunakan Prisma ini Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dari awal kira-kira salahnya SPM itu di mana. Jadi nanti mohon betul-betul setiap satker menggunakan Prisma ini sehingga SPM disampaikan ke KPPN benar-benar sudah betul, akan memudahkan kami tidak menambah beban kerja dan juga penyelesaian tagihan pada Bapak Ibu bisa segera dilaksanakan kalau bisa pada hari itu. Ibu sekalian yang kami hormati, pada tahun 2021 ini IKPA menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja pengelolaan anggaran kementerian lembaga. Kinerja pelaksanaan anggaran kementerian lembaga berasal dari akumulasi satuan kerja di lingkup kerjanya. Jadi nanti kualitas kinerja pengelolaan anggaran Polri salah satunya adalah dari Polda Papua Barat dan Satker-Satker lingkup Polda Papua Barat. Apabila nanti kinerja pengelolaan anggaran yang rendah, maka akan diberikan sanksi. Sanksinya adalah blokir, refocusing, maupun nanti akan pengurangan anggaran. Menyadari hal tersebut, kami juga sudah menyiapkan klinik IKPA. Dari dalam klinik IKPA ini, satker-satker yang nilai IKPA-nya di bawah nilai target nasional, maka akan kami ajak dalam klinik ini, dan setiap satker akan kami bahas satu persatu. Dari 13 indikator itu akan kami bahas satu persatu. Terkait realisasi apa yang kurang, retur apa yang kurang, bagaimana meningkatkan IKPA-nya. Nah, untuk itu kami berharap tahun 2022 Bapak Ibu dari satuan kerja benar-benar dapat memanfaatkan klinik IKPA ini. Ibu sekalian yang kami hormati, dalam rangka mengemas inovasi-inovasi yang kami lakukan, kami telah mengemas dalam satu aplikasi yaitu KPPN 065 Mobile yang dapat diunduh di Play Store. Sedangkan untuk buku dan sebagainya, selain diunduh di Play Store juga bisa dilihat di website KPPN Manokwari, tinggal diklik saja nanti akan muncul PDF-nya, karena kami memang tidak membuat hard copy-nya, karena pengalaman selama ini buku-buku yang ada ketika ganti pengelola keuangan maka akan tidak diberikan kepada penggantinya. Untuk itu monggo setiap pengelola keuangan maupun Bapak Ibu KPA untuk bisa membuka bukunya nanti biar tidak ketika ada salah dari pengelola keuangan KPA tidak diberikan informasi yang kurang benar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang kita lakukan dalam pengelolaan keuangan negara ini menjadikan amal ibadah kita dan memberikan nilai yang terbaik buat kita, buat keluarga kita, buat daerah kita tercinta Papua Barat, dan juga untuk negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Kepala KPPN Manokwari. Selanjutnya kita ikuti bersama materi dari Kakanwil DJPB Provinsi Papua Barat atau yang mewakili. Dengan hormat kami silakan. Izin cek suara, Mbak. Suara sampai? Siap. Oh, siap. Bagus. Izin Pak Kapolri. Tapi ini tayangannya masih ada apa ya? Share screen-nya Pak Asik ya? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat
Bapak Kapolda Provinsi Papua Barat, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Tornagogo Siombing, SIK MSI. Selamat pagi Pak Kapolda, semoga sehat selalu. Yang saya hormati Pak Karorena, ya Polda Papua Barat, Pak Swibatus Budi Prasetyo, yang saya hormati para direktur di Polda Papua Barat, para kepala biro, yang saya hormati juga Kepala KPPN Manokwari, Pak Asik, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat, yang saya hormati, saya banggakan ini para Kapolres, ya, beserta jajarannya, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas limpahan rahmat-Nya kita bisa bertemu secara online dalam acara penyerahan DIPA Petikan tahun anggaran 2022 dan penandatanganan Fakta Integritas Satker Polda Papua Barat. Pak Kapolda dan hadirin yang saya hormati, ini ya pertama saya malah mengapresiasi gitu karena Pak Kapolda yang sudah mengumpulkan seluruh jajarannya, dan seingat saya ini kelihatannya Satker pertama Pak Kapolda dibanding seperti Kementerian Agama, Pangdam ya kelihatannya belum menindaklanjuti, tapi dari Polda Papua Barat ini terdepan ya untuk membuat fakta integritas dan penyerahan DIPA ini. Kami senang sekali, dan juga ini kami melihat sebagai bentuk komitmen ya yang luar biasa dari Pak Kapolda dan Pak Karorena bahwa DIPA ini segera dieksekusi ya sesuai yang sudah direncanakan. Dan Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebenarnya saya ada materi izin Pak Kapolda, tapi kelihatannya apa yang akan saya sampaikan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kapolda juga. Pak Kapolda dan Pak Karorena dan Pak Asik gitu ya. Itu jadi mungkin saya akan meng-highlight ya beberapa hal yang penting ya terkait nanti tahun 2022. Tadi untuk 2021 kemarin kami memberikan penghargaan ya ke Satker Spripim gitu ya. Dan kami upayakan ya, usahakan nanti mungkin Pak Rangga atau Pak Santo ya, Kabid saya yang hadir di sini, kelihatannya nanti untuk memacu ya, menindaklanjuti tadi arahan Pak Kapolda, kita akan menilai yang lainnya ini, yang 34 Satker yang lain. Termasuk mungkin dari kinerja dari keuangan dari Polres gitu ya. Masing-masing Polres ini ada, udah hadir ya. Mau tidak mau Bapak ini selaku pimpinan Polres memang harus juga kinerja keuangannya juga bagus dari arahan Pak Kapolda ya, di samping kinerja tugas utama sebagai polisi gitu ya, pengamanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi beberapa hal juga sudah di-highlight gitu ya, dan ada sedikit ya yang diarahkan oleh Ibu Menteri Keuangan kami, yaitu tentunya ya DIPA ini sudah disusun, direncanakan, tetapi tidak ada salahnya untuk membuka kembali ya perencanaan itu, ada yang sesuai atau tidak atau perlu revisi gitu ya. Dan tentunya percepatan tetap dilakukan untuk istilahnya di awal tahun sudah ada pengadaan dan sebagainya. Ini karena ini istilahnya kontribusi kita semuanya Bapak Ibu sekalian untuk pembangunan di Provinsi Papua Barat gitu ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian ya, ini yang penting ini. Jadi dalam pengelola keuangan gitu ya, Bapak Ibu Kapolres, Pak Direktur, Pak Karo, apabila ada sesuatu yang terkait keuangan gitu ya, keuangan negara atau hal baru dan sebagainya, mohon tidak sungkan-sungkan untuk berkonsultasi ke Kanwil Perbendaharaan atau KPPN setempat. Apakah KPPN Manokwari, Sorong maupun Fakfak gitu ya.
sehingga nanti sesuatu itu sesuai aturan gitu. Istilahnya tidak kagetan gitu loh. Ada seperti ini, ada hibah seperti ini, seperti apa. Mau tidak sungkan-sungkan. Di kami ini nanti mungkin ada sedikit ilmu yang bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemarin ya kalau nggak salah beberapa waktu lalu ada kejadian semisal dari masyarakat itu akan memberikan hibah gitu ya, yang nilainya mungkin kemarin bisa 1 triliun lebih gitu ya. Itu mohon seperti itu dikonsultasikan dulu ya, mekanismenya seperti apa gitu ya. Jangan sampai yang seperti itu sudah dipublikasi tetapi ternyata prank gitu ya, atau keliru gitu. Ini kan nanti Bapak Ibu sekalian kasihan ke pimpinan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mungkin kalau untuk keamanan ya ahlinya Bapak Ibu sekalian, tapi untuk terkait keuangan negara, keuangan lah istilahnya itu ahlinya Pak Asik gitu. Pak Asik ya, ada Bu Paulina, ada Pak Lutfi. Jadi mohon dikonsultasikan seperti apa. Kalau nggak salah nanti ada bantuan ya, penyaluran bantuan untuk pedagang kaki 5 gitu kan. Itu juga melalui kepolisian juga. Nah itu nanti yang hal-hal baru seperti itu mohon dikonsultasi dalam artian mungkin sambil ngopi ya seperti apa sehingga ketemu yang pasnya seperti apa. Jadi semua sesuai koridor aturan, Bapak Ibu sekalian juga nyaman, pimpinan juga nyaman. Ini untuk mengamankan semuanya. Kemudian mungkin yang kedua juga Bapak Ibu sekalian, ya izin ya Bapak Ibu sekalian, saya juga baru kemarin saya sudah silaturahmi dengan Pak Kapolda gitu ya. Dan tentunya kami siap untuk berkolaborasi Pak Kapolda, seluruh jajaran dari Ditjen Perbendaraan maupun Kementerian Keuangan. Ya kebetulan saya juga ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Papua Barat gitu ya. Jadi ada teman-teman bea cukai, teman-teman pajak, teman-teman kekayaan negara gitu ya. Dan nanti mohon kolaborasi ini saya yakin dengan pimpinan Pak Kapolda ya, dengan izin Pak Kapolda kemarin akan lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Jadi antara Kementerian Keuangan dengan jajaran Polri yang ada di Papua Barat gitu ya. Makanya kita siap Pak mendukung program Bapak termasuk yang kemarin ya vaksin ya, target juga apa yang nanti bisa kita lakukan Pak Kapolda karena kami juga mewajibkan ya pada seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan juga anggota keluarganya gitu ya. Dan kita siap-siap untuk yang vaksin anak-anak kalau nggak salah ya, dan yang ketiganya gitu ya. Dan nanti kami tentunya akan disupport dengan tim Bapak gitu ya. Demikian mungkin sambutan dari saya Pak Kapolda dan Pak Waka, mungkin Pak Karorena, ya nanti kita tindak lanjuti ya. Yang kemarin kami sudah berkolaborasi ya di tempat tugas yang lama dengan Polda Maluku Utara sudah bagus. Sudah di sana juga kalau nggak salah malah ini Pak dapat yang juara nasional ya Kapoldanya ya. Nah di sini saya yakin nanti kita siap Pak untuk Polda Papua Barat tidak mau kalah, maunya dari penyerapan, dari output dan hal lain yang sesuai arahan dari Pak Kapolri gitu ya. Kita siap support. Demikian dari saya, mohon izin tidak terlalu banyak nih. Saya khawatir kalau kebanyakan nanti mereka lupa juga Pak. Tapi saya kira sudah dicatat Bapak Ibu sekalian, yang penting actionnya kita tahun 2022. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, selamat siang. Kami ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil DJPB Provinsi Papua Barat. Melangkah ke acara selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Melangkah ke acara selanjutnya, foto bersama. Berkenan Bapak Kapolda beserta pejabat utama agar tetap berada di tempat untuk pengambilan gambar. Lanjut itu ya, impian itu ya. Apa penyambutan itu?